lebih banyak lagi 20. Ya, di sini saya coba write agak banyak ya. Dengan 200.000 count-nya, jadi dia bisa meng-create sebanyak 102 mega ya. Dalam waktu berapa? Dalam waktu kira-kira 1 detik 67, termasuk I/O-nya. Di user space 0,1, sedangkan di kernel space di sini 0,26 detik. Ya, jadi lebih banyak waktunya di kernel space. Kenapa? Karena ada context switch antara kernel dan user space. Sedangkan di user space-nya aplikasinya mungkin nggak banyak, dia hanya mungkin bantu untuk mengkopikan data ke buffer user space-nya saja. Nah, sekarang kita coba melihat ya. Tadi kan kita mencoba meng-create sebanyak 100 ya, 100 megabyte ya. Coba kalau kita lihat filenya sekarang ya, sekitar 100 megabyte. Nah, sekarang kita mau coba untuk meng-create sama 100 megabyte tapi dengan block size yang berbeda ya. Misalnya block size-nya saya rubah menjadi lebih kecil, 256. Otomatis yang ini saya tetap mau create-nya size yang sama, yaitu 100 mega ya. Jadi kalau kita lihat dengan 100 mega saya bisa dapat 1,3 detik ya. Atau saya mulai dari blok buffer yang paling kecil dulu bloknya. Misalnya dari 128 dulu ya. Misalnya 128, yang ini otomatis count-nya saya buat 8. Saya mau targetnya tetap 100 mega. Ya. Kita bisa di sini sekitar 1,9 detik waktunya realnya. 0,4 detik di user, 0,8 di kernel space. Sekarang saya mau coba sebesar 256, sekitar 400. Sini saya mau coba, oh dia bisa sekitar 1,3 detik ya. Agak lebih cepat ketika buffernya saya besarkan ya. Lalu buffernya saya besarkan lagi jadi 512. Otomatis countingnya jadi lebih kurang kan, loopingnya. Di sini saya bisa dapat 1,1 detik. Jadi mulai turun tuh. Coba bisa kita lihat 1,9 detik, 1,3 detik, 1,1 detik. Nah, berikutnya saya mau coba lagi. Misalnya dengan ya, dengan count yang lebih kecil, 512 sudah, kita coba ke 1024 ya. Ininya ya. Oke, waktu yang dibutuhkan sekarang 0,998 detik. Menurut kalian ada perubahan nggak ketika saya mencoba untuk meningkatkan jumlah buffer size saya? Ternyata waktu untuk melakukan input dan output antara buffer dan kernel space ternyata ada peningkatan loh. Peningkatan di sini artinya waktunya makin cepat ya. Jadi makin cepat kan makin bagus gitu. Nah, di sini saya coba lagi, saya tingkatkan jadi 2056 misalnya. 56 count-nya saya kecilkan jadi sekitar 50.000 ya. Oke. Sini ternyata lebih kecil lagi, dari 0,998 jadi 0,887 detik. Ya, percobaan ini mungkin nggak secara konsisten dia akan kecil terus. Terutama kalau kalian menggunakan VirtualBox itu mungkin agak bervariasi. Jadi setiap kali kalian mencoba itu cobanya 1 kali atau 2 kali atau 3 kali untuk satu skenario. Lalu saya coba tingkatkan lagi misalnya 4096. Di sini 4096. Di sini saya ubah jadi 25 ya. Oke, kalau saya coba tingkatkan lagi, dia berkurang lagi ternyata 0,76 detik ya. Saya coba lagi di sini
dengan block size yang misalnya 8000 ya, 8000 ya, misalnya 8000 yang di sininya sekitar 125 ya. Oke, kita coba 0,778 ya. Ternyata nggak terlalu lebih cepat dari yang sebelumnya. Atau saya mau coba lagi di sini ya, dengan misalnya 16.000 ya. 16.000 countnya 6.750 kita coba. Oke, 0,8 juga. Jadi setelah kita lihat dari percobaan ini, saya mencoba dari byte yang paling kecil ya, dari yang 128 ya, tadinya 256, cuman saya coba kecilkan lagi. Iterasinya banyak ya, itu sekitar 1,9 detik. Terus saya tingkatkan block size-nya jadi 256 di sini. Lalu dia bisa menghasilkan sekitar 1,3 detik. Lalu 512 dia bisa menghasilkan sekitar 1,1 detik. Saya tingkatkan lagi 1024, oh ternyata lebih kecil. Saya tingkatkan lagi 2056, oh ternyata lebih kecil, 0,88 detik. Saya tingkatkan lagi ke 4096, ternyata juga jauh lebih agak kecil juga, 0,76 detik. Kan lumayan signifikan kan kalau dari 1,9 detik ke 0,7 detik itu udah beda 1 detik sendiri ya. Ya kalau misalnya di dunia nyata mungkin nggak terlalu cepat, tapi kalau kita ngomongin di komputasi itu sebenarnya hitungannya lebih ke millisecond ya. Ini juga sudah peningkatan yang cukup cepat ya. Jadi 0,7 detik. Namun ada hal yang mungkin kita perlu aware di sini ketika saya tingkatkan jadi 8000 di sini. Ya di sini itu waktunya ya nggak jauh-jauh beda dari yang 4000 ya. Terus di sini juga sama ya. Ya, jadi waktunya nggak terlalu jauh beda kalau kita terlalu besar buffer size-nya. Ya, alasannya kenapa? Ya, jadi kalau kita lihat dari tabel ini, kita bisa lihat bahwa ketika di atas 4096 ya, seperti 16.000 buffer size-nya, di situ waktu yang diperoleh tidak cukup signifikan ya, waktunya hampir sama dengan 4096. Karena di sini effort yang digunakan untuk melakukan context switch dari user space buffer ke dalam kernel space buffer itu cukup besar. Oleh karena jadi waktu yang dibutuhkannya juga cukup lama. Sehingga walaupun dia buffernya besar, tapi bisa dibilang effortnya juga cukup besar ya. Jadi di sini bisa terlihat bahwa ketika peningkatan dari nilai tersebut, peningkatan dari buffer size tersebut, waktu yang diperoleh juga tidak terlalu signifikan perbedaannya. Ya, jadi di sini bisa dibilang waktu untuk mengcopy data dari user space ke kernel space dan melakukan disk I/O itu juga cukup besar. Ya. Dan di sini juga 4096 itu adalah bisa dibilang jumlah page table itu senilai itu, yaitu 4096, yaitu virtual memory itu dibagi setiap page table adalah 4096. Oke, berikutnya kita coba untuk jalan kembali ya. Ini juga sama, ada implementasinya di dalam program source code buku. Kalian bisa mencobanya, cuman kalau kalian mau pakai DD juga boleh, itu jauh lebih convenient karena kita langsung mengeksekusi pemanggilan tersebut ke dalam program kita. Kalau ini kan perlu dikompilasi dan perlu kalian execute. Ya, jadi kalau kita lihat di dalam write byte tersebut ada namanya set buff ya. Set buff ini kita melakukan
set buffer ya, kita menginisialisasi buffer yang akan kita gunakan ya. Dan ada beberapa mode di dalam set buff tersebut. Jadi kalau kita lihat di sini man set buff. Nah, di sini kita lihat stream buffer operation. Ada beberapa mode yang bisa digunakan. Di sini ada yang pertama unbuffer, ada line buffer, ada fully buffer. Ya, jadi ini beberapa option yang bisa kita gunakan tergantung kebutuhan kita. Oke, nah di akhir dari kita menggunakan buffer ini, kita harus melakukan flushing terhadap buffer tersebut, karena buffer ini kan menggunakan page table juga pasti dan menggunakan memori kita. Jadi kita harus merilis buffer tersebut sehingga resource-nya tidak habis oleh program yang kita miliki. Terus juga di sini bisa kita lakukan dengan fsync flash descriptor flash everything ke dalam disk ya. Nah, berikutnya setelah kita mencoba tadi apa itu buffering, di sini saya akan coba untuk mereview ulang ya, apa itu buffer ya. Jadi kalau kita lihat dari bagian ini ya, ketika kita menjalankan suatu program yang bisa dibilang mengutilisasi buffer di sana, kita mencoba pertama adalah melakukan inisialisasi variabel terlebih dahulu, ngambil dari standar input output library ya. Jadi dari standar input output library kita coba ambil. Lalu setelah itu kita akan coba untuk melihat ya, di sini program dari stdio library itu akan menginvoke, bahasanya di sini invoke itu adalah mengeksekusi system call write ya. Misalnya kita ingin melakukan write, namun data kita udah kita simpan terlebih dahulu di dalam buffer, di dalam stdio buffer. Jadi data kita sudah terkumpul di dalam stdio buffer, barulah kita menginvoke write ke dalam IO system call. Jadi di dalam IO system call ini kita menginvoke write. Lalu ketika kita menginvoke write system call, jadi dia melakukan transfer data dari stdio buffer, user space buffer ke dalam kernel space buffer. Inilah yang dinamakan sebagai pertukaran data antara kernel space dengan user space. Jadi transisi yang di garis yang ini, garis yang hitam ini merupakan transisi dari perubahan dari data yang ada di kernel space buffer dari user space buffer ke dalam kernel space buffer. Nah, setelah sampai di kernel space buffer, maka dia akan menginitiate disk access. Nah, gitu. Jadi saya coba ulang kembali prosesnya mulai dari yang paling awal. Jadi ketika kita ingin melakukan writing terhadap suatu data, kita mendefine dulu library calls-nya. Lalu library calls tersebut kita coba untuk invoke system call yang namanya write, tapi pada saat itu juga kita udah memasukkan data-data kita ke dalam buffernya, masih di dalam posisi user space buffer. Setelah sudah terisi buffer kita, barulah library call kita memanggil write. Nah, di invoke write, data-data yang kita sudah penuhi di dalam user space buffer tersebut akan ditransfer ke dalam kernel space buffer. Nah, di dalam kernel space buffer tersebut, lalu setelah diterima, maka kernel akan menginisialisasi akses ke dalam disk. Jadi proses tersebut merupakan proses yang kita lakukan ketika kita menggunakan buffer. Oke, setelah kita melihat rangkuman dari bagaimana buffering bekerja, kita akan coba untuk melihat bagaimana apa itu shell. Jadi ini sebenarnya intro untuk modul selanjutnya. Jadi apa itu shell dan apa yang dilakukan di dalam
shell. Shell itu sebenarnya adalah bagian dari kernel di mana tempat kita, bagian terluar dari kernel di mana tempat kita mengakses untuk masuk ke dalam kernel atau memanggil-manggil fungsi yang ada di dalam kernel. Itu bisa dilakukan dengan shell. Ini adalah bagannya, kita bisa lihat di dalamnya ada kernel, ada system call di dalamnya, ada compiler, ada linker di dalam sana, lalu ada shell. Ya. Lalu di atas shell baru ada application dari program. Jadi apa yang kita gunakan sekarang ketika kita misalnya membuka satu konsol, ya di sini ini adalah shell saya, ya shell yang sedang saya gunakan. Kalau saya di sini karena memakai Ubuntu, jadi berbasiskan Bash, ya kita bisa lihat. Sebenarnya nggak harus Ubuntu itu Bash, saya juga bisa menggunakan shellnya misalnya CSH. Jadi itu shell itu bisa macam-macam, tapi itu adalah lapisan di mana dia melapisi bagian di bawahnya berupa assembler, terus ada kompilator, di sini ada system call dan ada kernel. Lalu ini adalah bagian dari shell. Posisi shell di sini bisa sejajar dengan aplikasi, ya. Jadi atau bahkan application itu di atasnya shell, ya. Jadi kita mengexecute application itu di atas shell. Ya, jadi setelah shell dulu baru si application. Ya, jadi application difasilitasi oleh shell. Ya, salah satu shell yang sering digunakan adalah Bash shell atau Born Again shell. Referensinya bisa kalian lihat di referensi berikut ini jika ingin melihat apa saja yang bisa difasilitasi oleh Bash. Nah, shell juga memiliki variabel yang sebelumnya sudah kita bahas di dalam environment, ya. Kalian bisa lihat di etc environment dan mungkin bisa di rewind kembali apa yang sudah dijelaskan environment yang sudah pernah kita bahas, ya. Ini adalah beberapa sejarah mengenai shell. Di awal perkuliahan juga diperkenalkan, ya. Jadi ada Born shell, ada Born Again shell, ada C shell, ada Fish shell sekarang, ada Z shell sekarang juga, ZSH. Oke, jadi untuk modul mengenai proc, mengenai buffer dan mengenai shell sampai di sini dulu, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan dapat berguna bagi kalian. Terima kasih.